Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pendidikan inklusif. Jadi untuk pengertian pendidikan inklusif ini berasal dari bahasa Inggris inclusion, yang berarti sebagai penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah. Inklusif ini juga bisa diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang mungkin setiap individu merasakan diterima dan dihargai. Lebih jauh lagi, inklusif ini berarti kalau semua anak-anak itu bisa diterima, walaupun konsep semua anak harus cukup jelas dan masih sulit bagi banyak orang untuk memahaminya. Para ahli pendidikan mengemukakan konsep pendidikan inklusif secara beragam ya, tapi pada dasarnya punya tujuan yang sama. Salah satunya menurut Steinbeck bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Berikutnya, Depdiknas juga menegaskan pendidikan inklusif itu didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik atau siswa. Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat, anak-anak jalanan dan prakerja, anak berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah, anak dari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Inti pendidikan inklusif ini adalah hak asasi manusia atas pendidikan seperti yang diinformasikan pada Deklarasi Hak Azazi Manusia pada tahun 1994. Jadi bisa disimpulkan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya, kategori siswa pendidikan inklusif. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pasal 2 disebutkan kalau setiap peserta didik yang punya kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa itu berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada suatu pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian pada pasal 3 disebutkan kalau peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana yang dimaksudkan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, punya gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya yang memiliki kelainan lainnya. Salah satunya juga dengan tunaganda. Anak kebutuhan khusus ini ditujukan pada segolongan anak yang punya kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak-anak rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri itu dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat, dan juga anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Anak yang termasuk dengan kebutuhan khusus itu anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak berbakat, anak autisme. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai C, prinsip dasar pendidikan inklusif.
Pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan jaminan akses dan peluang bagi semua anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Ada beberapa prinsip dasar pendidikan inklusif, antaranya: yang pertama, pendidikan inklusif membuka kesempatan kepada semua jenis siswa. Yang kedua, pendidikan inklusif menghindari semua aspek negatif labeling. Yang ketiga, pendidikan inklusif selalu melakukan check and balance. Yang D, tujuan pendidikan inklusif. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidik yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Baik, nama saya Yuni. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin kelima, yaitu landasan pendidikan inklusif. Yang pertama ialah landasan religius, yang mana sebagai bangsa yang beragama, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak bisa lepas dari konteks agama, karena pendidikan merupakan tangga utama dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah landasan filosofis. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di bumi. Yang ketiga, landasan yuridis. Adapun kebijakan dan peraturan perundang-undangan secara nasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini merujuk pada Undang-Undang 1945 alinea keempat pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dalam pasal 6 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 9 ayat 2, pasal 51 dan pasal 52, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 15, serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan kecerdasan bakat atau istimewa dalam pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Yang keempat yaitu landasan pedagogis. Manusia dapat dididik sekaligus dapat mendidik serta saling mendidik sesamanya. Seorang manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya hanya melalui pendidikan yang dilakukan oleh manusia lainnya. Dan yang kelima, landasan empiris. Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Namun, penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Science atau Amerika Serikat. Beberapa penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya. Dan selanjutnya poin ke-6 yaitu tantangan implementasi pendidikan inklusif. Ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yaitu yang pertama ialah sistem penerimaan siswa baru khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Dan yang kedua, dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragaman. Yang ketiga, penggunaan label sekolah inklusif dan adanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional pasal 41 ayat 1 tentang keharusan memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusif sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan yang ditandai dengan
munculnya gejala eksklusifme baru, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusif. Dan yang keempat, kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasikan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Dan yang kelima, masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak ke sekolah reguler tanpa upaya mengakomodasikan kebutuhan khususnya. Dan yang keenam, munculnya label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusifme seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar nasional, sekolah rintisan berstandar nasional, sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Dan yang terakhir ialah masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusif secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental. Itulah pembahasan dari poin 5 dan poin 6. Maka dapat disimpulkan dari keseluruhan materi, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menempatkan anak luar biasa atau anak dengan kebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kategori siswa pendidikan inklusi yaitu peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menjamin hak setiap warga sekolah mendapatkan pendidikan, menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dan membantu meningkatkan mutu pendidikan. Landasan pendidikan inklusi yaitu ada landasan religius, landasan filosofi, landasan yuridis, landasan pedagogis, dan landasan empiris yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ada beberapa tantangan implementasi pendidikan inklusif yang harus ditangani secara bijak dan serius sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif itu berhasil dilakukan di suatu sekolah. Baik, sekian pembahasan dari kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.